Selamat datang kembali di program penelusuran mendalam kita. Coba bayangin deh situasinya. Jumat siang November 2023, Sam Altman, CEO OpenAI yang lagi naik daun banget nih, ikon revolusi AI generatif, tiba-tiba aja dipecah. Lewat Google Meet pula ya. Iya, pas lagi di Las Vegas nonton F1 lagi. Ini kan jelas geger ya, apalagi OpenAI sama ChatGPT itu lagi di puncak-puncaknya. Lagi hype banget emang. Nah, hari ini kita mau coba gali cerita di balik layar OpenAI nih. Kita pakai kutipan dari buku Empire of AI. Kita bakal bongkar drama 5 hari pemecatan terus baliknya Altman lagi, tapi juga kita telusuri sejarah OpenAI yang unik ini. Gimana cita-cita mulianya buat manusia, malah bentrok sama realitas bisnis Silicon Valley. Pertanyaan gedenya kan, siapa sih sebetulnya yang pegang kendali teknologi super canggih ini dan dampaknya buat kita apa? Iya, itu penting banget. Ada tegangan yang, menarik banget di sini. Antara misi awal yang idealis sama perebutan kuasa, terus ya strategi bisnis yang agresif, yuk kita bedah bareng. Oke, siap. Jadi Altman dipecat nih, alasan resminya agak aneh ya, tapi samar juga. Dewan Diresi bilang dia tidak secara konsisten jujur dalam komunikasinya. Itu dia. Tidak jujur itu kan luas banget artinya. Banget. Terus Greg Brockman, presidennya OpenAI, orang kepercayaannya Altman, langsung dicopot juga dari Dewan. Anehnya lagi, ini pas banget setelah OpenAI baru rilis produk baru. Dan valuasinya katanya sih nyampe 90 miliar dolar kan? Iya. Gila nggak tuh? Altman sendiri baru aja keliling dunia dipuji-puji. Betul. Alasan tidak jujur itu abu-abu banget. Makanya langsung deh, di internal tuh spekulasinya liar. Ada apa nih? Apa ada tindakan ilegal? Atau jangan-jangan nyangkut tuduhan lama dari saudarinya itu. Bisa jadi. Atau soal deal investasi lain, mungkin sama Arab Saudi, gitu-gitu deh. Tambah runyem pas pertemuan darurat virtual. Si Ilya Sutskever, kepala ilmuwan yang juga anggota dewan, Yang ikut mecat itu ya? iya, dia nolak ngasih detail. Cuma nyuruh karyawan, ya udah baca aja siaran presnya lagi, terus jangan berharap banyak. Wah, ya jelas karyawan marah lah, bingung juga kan? Situasinya langsung panas dong berarti. Cepet banget. Greg Brockman nggak pakai lama, langsung mundur dia. Protes. Wah, terus kayak efek domino gitu. 3 peneliti senior penting, Jaco Pecocki, Shimon Sidor, sama Alexander Mondry ikut keluar juga. Makin panik dong karyawan. Jelas, khawatirnya double. 1, masa depan perusahaan gimana? 2, ini nih tawaran tender saham mereka. Itu nilainya bisa jutaan dolar loh buat masing-masing. Gede banget ya, pantesan panik. Banget. Ada cerita lucu, katanya malam itu ada pesta karyawan, ruangan yang temanya dilarang ngomongin OpenAI malah jadi tempat paling rame gosipin OpenAI. Yang gimana nggak ya? Tensi makin tinggi nih. Ada konfrontasi langsung antara para eksekutif, yang sebenarnya banyak juga yang kaget sama pemecatan Altman, ngelawan 4 anggota dewan tadi, Sutskever, Adam D'Angelo, CEO Quora itu kan ya? betul, terus Tasha McCauley sama Helen Toner. Eksekutif minta dewan mundur, dewan nolak keras. Wah, alot berarti. Malah ada kutipan Helen Toner yang bocor, dia bilang, kalaupun tindakan ini bikin perusahaan hancur, ya mungkin itu konsisten dengan misi OpenAI. Serius dia bilang gitu? Katanya gitu. Ucapan ini nyebar cepet, karyawan makin takut sahamnya hangus. Nah ini penting nih, struktur Dewan Nirlaba OpenAI ini kan sebetulnya dirancang Altman sendiri. Oh iya, tujuannya apa? Biar misi kemanusiaan selalu di atas profit. Ironis banget kan jadinya? Iya juga ya. Jadi akhir pekannya penuh drama banget dong. Banget. Karyawan sampai ngumpul di rumah Altman, nunjukin solidaritas. Pimpinan yang masih ada kasih ultimatum ke Dewan. Balikin Altman dan kalian mundur, atau kita semua cabut rame-rame. Dewan gimana? Tetap kekeh. Malah nunjuk CEO interim baru, Emmett Shear, mantan CEO Twitch. Ini setelah Mira Murati, CTO yang sempat ditunjuk sebentar, nolak. Terus pengumumannya gimana? Sutskever ngumumin di Slack. Wah, langsung disambut amarah karyawan. Ada yang balas sinis, Anda dan pasukan mana? Ratusan karyawan bahkan keluar kantor. Boikot pidato pertamanya Shear. Suasananya pasti tegang banget. Gila sih. Nah, di tengah kekacauan gitu, Microsoft gimana? Kan investor terbesar tuh. Nah, ini dia peran kuncinya. Microsoft kan udah nanam 13 miliar dolar. CEO-nya, Satya Nadella, jelas dongkol.
Katanya sih, dia cuma dikasih tahu beberapa menit sebelum pengumuman pemecatan Altman. Wah, nggak sopan banget ya. Makanya dia gerak cepat. Langkahnya cerdik. Langsung nawarin Altman sama Brockman posisi di Microsoft buat mimpin divisi AI baru. Oh, ini jadi senjata buat karyawan dong. Banget! Ngasih daya tawar luar biasa. Nggak lama, keluar surat terbuka. Ditandatangani lebih dari 700 dari total sekitar 770 karyawan. Gila, hampir semua dong. Ancamannya apa? Jelas, balikin Altman, pecat dewan, atau kami semua pindah ke Microsoft. Terus ada pesan seragam, OpenAI bukan apa-apa tanpa orang-orangnya, viral di X, dulu Twitter. Terus puncaknya? Puncaknya, ini yang paling bikin kaget. Ilya Sutskever sendiri ikut tanda tangan surat itu. Dan secara publik bilang nyesel. Wow, Sutskever berbalik arah. Ini pasti jadi titik baliknya ya. Jadi gimana akhirnya? Persis, ini kayaknya momen krusialnya. Setelah 5 hari tegang banget, kurang tidur, negosiasi alot yang katanya di rumah Altman, akhirnya deal juga. Dealnya gimana? Altman setuju balik jadi CEO, tapi sementara ini tanpa kursi di Dewan, Dewan juga setuju dia balik. 2 anggota Dewan, si Towner sama Macaulay, mundur. Diganti siapa? Diganti Brad Taylor, mantan co-CEO Salesforce, sama Larry Summers, mantan Menteri Keuangan AS. Adam DeAngelo tetap. Oke, ada syarat lain. Ada. Bagian dari kesepakatan itu, investigasi internal soal Altman dan kejadian pemecatan ini. Terus suasana jadi normal lagi ya, ada upaya damai-damai gitu. Kelihatan banget sih upayanya. Altman sama DeAngelo posting foto Thanksgiving bareng. Brockman sama Sutskever foto pelukan. Haha, pencitraan ya. Mungkin, bahkan ada pesta perayaan di kantor saking ramenya, pakai mesin asap, alarm kebakarannya bunyi. Tapi pesta lanjut terus. Ada-ada aja. Dan yang paling penting buat karyawan, tawaran tender sahamnya akhirnya jalan. Valuasi OpenAI jadi 86 miliar dolar. Drama selesai ya, paling nggak buat sekarang. Oke, dramanya emang seru banget. Tapi coba kita mundur dikit deh. Kenapa sih cerita ini penting banget buat kita pahami? Penulis buku Empire of AI yang jadi sumber kita ini kan nekenin satu pertanyaan dasar. Gimana cara kita ngatur AI? Ya, itu pertanyaan krusial banget. Ingat loh, OpenAI itu didiriin dengan ideologi yang radikal banget awalnya. Tokoh kayak Elon Musk, Sam Altman, didukung Peter Thiel, tujuannya kan ngembangin AGI, Artificial General Intelligence, AI selevel manusia. Dan bukan buat profit kan, tapi buat kemanusiaan. Betul. Awalnya nirlaba murni. Ada komitmen dana 1 miliar dolar. Fokusnya riset terbuka, bagi-bagi penemuan, kolaborasi, bahkan siap mundur kalau ada proyek AI lain yang lebih menjanjikan. Namanya aja OpenAI, menyiratkan keterbukaan itu. Tapi ya gitu deh, idealisme ini seringnya kan ketemu kenyataan pahit. Iya, terkikis pelan-pelan. Gimana tuh pergeserannya? Apa langsung kelihatan? Nggak langsung sih, tapi bertahap dan nyata. Perebutan pengaruh awal antara Musk sama Altman, yang akhirnya dimenangin Altman terus Musk cabut, itu udah sinyal awal. Ini bukan sekedar proyek filantropi murni. Terus Tekanan biaya riset AI. Mahal banget kan? Terutama buat daya komputasi atau compute. Nah ini maksa Altman cari cara. solusinya? Dia bikin lengan bisnis for profit, namanya OpenAI LP. Tapi ini unik, adanya di dalam struktur nirlaba yang udah ada. Jadi strukturnya rumit. Terus masuk deh investasi 1 miliar dolar dari Microsoft tahun 2019. Yang akhirnya jadi 13 miliar itu ya? Betul. Jadi dari nirlaba terbuka jadi lebih tertutup dan kompetitif gitu. Tepat. Penulis buku ini ngamatin transformasinya gitu. Dari organisasi yang idealis banget tata kelolanya, jadi entitas yang super kompetitif. Cenderung nutupin risetnya. Terobsesi jadi yang pertama nyampe AGI. Transparansi sama kolaborasi awal jadi korban dong. Kayaknya gitu. Demi ngejar keunggulan sama pendanaan. Drama pemecatan Altman kemarin itu bisa dibilang puncak dari benturan antara misi nirlaba sama dorongan komersial ini. Penulis buku ini juga pakai metafora yang kuat nih. Kerajaan AI atau Empire of AI. Maksudnya apa ya? Ini provokatif banget sih metaforanya. Idenya itu ngebandingin perusahaan AI raksasa sekarang sama kerajaan kolonial zaman dulu. Gimana perbandingannya? Dulu kan kerajaan ambil sumber daya alam, tanah, hasil bumi, terus tenaga kerja paksa dari daerah jajahan buat memperkaya pusat kekuasaan.
Nah, kerajaan AI modern ini, menurut argumen penulis, melakukan hal mirip, tapi pakai sumber daya abad 21. Sumber daya apa aja tuh yang diambil? Wah, banyak banget. Mulai dari karya kreatif seniman, penulis, musisi, dipakai buat ngelatih AI tanpa izin atau kompensasi yang pantas. Data pribadi kita juga termasuk. Banget. Disikat semua dari internet. Bahkan sumber daya fisik kayak tanah, air bersih, energi yang jumlahnya gede banget buat pusat data mereka. Tenaga kerja juga. Iya, tenaga kerja global dieksploitasi. Contohnya para pekerja pelabel data di negara kayak Kenya. Dibayar murah banget buat nyaringin konten-konten serem demi bersihin AI. Dan semua ini buat keuntungan segelintir pihak aja. Ujung-ujungnya gitu. Keuntungannya ngalir ke sedikit perusahaan sama investor. Dan semua ini dibungkus narasi kemajuan gitu ya. Persis. Kayak narasi misi pemberadaban zaman kolonialisme dulu. Kerajaan AI ini ngejual gagasan kemajuan yang wah. Zaman kecerdasan, solusi iklim, bahkan koloni luar angkasa. Tujuannya apa menurut penulis? Buat nutupin atau menjustifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Invasi privasi, potensi nyolong kekayaan intelektual, risiko otomatisasi kerjaan massal yang ngancam banyak sektor. Dampaknya jelas ya, konsentrasi kekayaan sama kekuasaan yang gila-gilaan. Kita lihat valuasi OpenAI, Anthropic, Microsoft naiknya gila. Konsentrasinya luar biasa. Triliunan dolar nilai pasar muncul cepet banget. Tapi, ada juga keraguan soal nilai ekonomi real yang dihasilin AI sekarang. Maksudnya? Ya, beberapa laporan, kayak dari Goldman Sachs atau survei Upwork, malah nunjukin buat banyak karyawan, AI generatif ini nambah beban kerja, bukan ngurangin. Oh gitu. Sementara itu, biaya manusianya nyata banget dan sering nggak kelihatan. Pekerja di Kenya tadi, seniman yang karyanya diambil, ancaman disinformasi yang bisa ngerusak jurnalisme, demokrasi, pola lama revolusi teknologi kayak keulang lagi. Bahkan mitra kayak Microsoft aja kena dampaknya ya? Iya, Microsoft PHK 10.000 karyawan nggak lama setelah investasi gede di OpenAI. Fokus riset AI secara umum juga jadi menyempit. Menyempit gimana? Ada contoh Baidu di China, katanya harus ngalihin sumber daya dari riset obat penting ke pengembangan chatbot pesaing ChatGPT. Peneliti independen jadi makin susah bersaing, kalah sumber daya komputasi sama data. Jalur-jalur alternatif pengembangan AI yang mungkin lebih aman atau etis jadi kepinggirkan. Semua fokus ke model raksasa ala GPT ini. Coba kita bahas teknologinya dikit. Apa sih yang bikin perlombaan internal di OpenAI ini kencang banget? Tadi nyinggung soal compute. Nah, di dalam OpenAI, salah satu pendorong utamanya itu obsesi Ilya Sutskever sama compute, daya komputasi. Dia percaya banget kunci ke AGI itu ya terus ningkatin skala komputasi secara eksponensial. Sampai bikin hukum sendiri? Semacam hukum OpenAI gitu. Katanya melampaui hukum Moore yang terkenal itu. Kebutuhan chip GPU super mahal dari NVIDIA, ini yang jadi salah satu alasan utama OpenAI butuh struktur for profit dan duit gede dari Microsoft. Persaingan sama DeepMind juga ngaruh ya? Banget. Persaingan sengit sama lab AI punya Google itu jadi pendorong kuat. Plus, ada paranoia Elon Musk ke CEO DeepMind, Demis Hassabis, yang pernah dia sebut jenius jahat. Kalau secara teknis, ini katanya pertarungan connectionist lawan simbolis. Maksudnya gimana tuh? Ini debat lama di sejarah AI. Gampangnya gini. Simbolis itu kayak ngajarin mesin pakai buku aturan tata bahasa lengkap. Mereka percaya AI butuh pengetahuan eksplisit, logis. Kalau connectionist? Nah, connectionist yang melahirkan deep learning itu lebih kayak cara otak kita belajar. Kita kan nggak dikasih aturan bahasa waktu kecil, tapi dengar jutaan contoh kalimat. Otak kita kayak jaringan serap tiruan di deep learning, nemuin polanya sendiri. Kebangkitan deep learning ini yang bikin raksasa teknologi tertarik ya? Iya, banget. Dipelopori orang kayak Geoffrey Hinton, termasuk Sutskever juga, lewat kemenangan di kontes gambar ImageNet 2012. Ini cocok banget buat raksasa teknologi. Kenapa cocok buat Google, Facebook gitu? Karena deep learning itu rakus data. Makin banyak data, dan mereka punya data pengguna seabrek, makin bagus modelnya. Kedua, gampang diskalakan. Tinggal tambah data, tambah compute. Ketiga, pendekatannya generik, bisa buat macam-macam. Pengenalan gambar, terjemahan, rekomendasi konten. Ini yang nyambung ke kapitalisme pengawasan. Betul. Istilahnya Shoshana Zuboff. Data perilaku pengguna jadi komoditas utama. Budaya ekstraksi data ini merajalela.
Penulis buku nyebutnya kolonialisme data. Ngambil data pengguna kayak ngambil sumber daya alam. Dan ChatGPT itu puncak dari deep learning ini. Bisa dibilang gitu. ChatGPT dan model generatif lain pakai arsitektur transformer TDGPT itu. Ironisnya, ditemuin Google, tapi dikembangin gede-gedean sama OpenAI. Dilatih pakai data segede apa sih? Data teks dari internet, skalanya belum pernah ada sebelumnya. Pakai ribuan GPU, bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan latihnya. Alec Radford di OpenAI itu penting banget perannya di pengembangan GPT-1, yang awalnya diremehin Mas. Terus GPT-2 yang bikin heboh. Tapi skala gede gini risikonya juga gede kan? Jelas banget. GPT-2 aja udah nunjukin bisa bikin teks koheren banget, tapi bisa juga disalahgunain buat nyebar hoaks, teori konspirasi, konten bahaya. Makanya dulu sempat ditahan rilisnya ya? Iya, itu kontroversial banget pas OpenAI nahan rilis penuh GPT-2, alasannya keamanan. Banyak yang curiga itu cuma trik publisitas aja. Masalah dasar deep learning kayak nggak bisa diandelin, kadang halusinasi, ngasih jawaban salah tapi meyakinkan, terus bias dari data latihannya, rentan keamanan, itu nggak hilang. Malah bisa jadi makin parah di skala besar. Halusinasi ini pernah ada kasus serius? Sayangnya iya. Ada laporan kasus bunuh diri di Belgia yang katanya terkait interaksi sama chatbot AI. Terus ada pengacara di AS dihukum gara-gara pakai ChatGPT buat riset hukum, ngutip kasus palsu bikinan AI. Waduh. Belum lagi bias rasial sama gender yang nongol terus di generator gambar AI. Ini nunjukin teknologinya canggih sih, tapi masih jauh dari sempurna dan risikonya nyata banget. Balik ke Sam Altman nih. Siapa sih dia sebenarnya di balik citra publiknya? Sumber kita ngasih gambaran apa? Buku ini ngelukisin Altman sebagai sosok yang ambisius banget, kompetitif dari muda. Ada cerita kecil soal dia milih saham Apple daripada restoran Applebee's. Keluar dari Stanford juga ya? Iya, umur 19 buat bikin startup pertamanya, Looped. Walaupun Looped gak sukses-sukses amat, Altman udah nunjukin bakat luar biasa di 3 hal. Storytelling atau cerita, negosiasi, ada yang bilang dia Michael Jordan of listening, Usain Bolt of fundraising, sama networking. Jaringannya kuat banget ya? Kuat banget. Terutama pas dia mimpin Y Combinator, akselerator startup paling top di Silicon Valley. Sama lewat mentornya, kayak Paul Graham dari YC dan Peter Thiel. Kritik pas pemecatan di OpenAI itu apa baru muncul atau udah dari dulu? Nah, ini menarik. Kritik mirip udah ada dari zaman Loop. Tuduhan kalau dia cenderung mentingin diri sendiri, kadang komunikasinya kurang jujur. Mirip sama alasan pemecatannya di OpenAI, yang kata orang dalam itu akumulasi dari banyak sayatan kertas, paper cuts, yang ngikis kepercayaan. Pengaruh mentornya kelihatan juga. Kelihatan. Terutama Thiel dengan filosofi kompetisi itu buat pecundangnya. Fokus Altman ke pertumbuhan eksponensial, skala masif, potensi monopoli. Ambisinya yang gede, Sam sangat pandai menjadi berkuasa, kata satu sumber. Personanya juga kompleks. Kompleks gimana? Ya, di luar kelihatan ramah, idealis, tapi di dalam bisa sangat keras, strategis. Tuduhan personal dari saudarinya juga sempat muncul pas spekulasi pemecatan kemarin. Nambah rumit lagi persepsi soal dia. Oke, jadi setelah semua drama sejarah teknologi intrik ini semua, apa nih intisari yang bisa kita ambil buat Anda pendengar kami? Jelas ya, gejolak di OpenAI ini bukan sekedar rebutan jabatan biasa. Bukan sama sekali. Ini kayak ngebuka tirai pertarungan sengit buat ngendaliin arah masa depan AI. Betul, perjalanan OpenAI ini jadi studi kasus menarik. Gimana cita-cita luhur buat manusia bisa tabrakan dan seringnya kalah sama realitas kuasa, duit, persaingan brutal Silicon Valley. Metafora kerajaan AI tadi ngingetin kita buat selalu kritis ya. Iya, kritis sama narasi kemajuan teknologi. Harus selalu nanya, siapa yang untung, siapa yang nanggung biayanya. Biaya ini sering banget tersembunyi. Pertanyaan utamanya masih sama dong. Siapa yang harusnya ngatur AI dan gimana caranya? Jalan yang sekarang ini didominasi segelintir pemain raksasa. Fokus ke skala gede, potensi eksploitasi sumber daya, kekuasaan terpusat, itu kan bukan satu-satunya jalan. Bukan, dan nggak harus jadi satu-satunya jalan. Sumber-sumber kita, terutama buku Empire of AI ini, nyaranin perlu mikirin alternatif. Alternatifnya apa aja?
Mungkin model AI yang lebih kecil, lebih spesifik, pendekatan riset yang lebih beragam, nggak cuma deep learning skala besar. Tata kelola yang lebih kuat buat lindungi privasi, data, HKI, hak pekerja yang adil. Dan yang penting sikap kritis kita ya. Betul, kritis sama narasi dominan yang seringkali didorong kepentingan komersial. Oke, ini mungkin pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Mengingat arah pengembangan AI sekarang ini sangat dipengaruhi keputusan subjektif, persaingan, rebutan kuasa di antara segelintir orang dan perusahaan, gimana caranya kita bisa mastiin teknologi ini beneran sejalan sama nilai kemanusiaan yang lebih luas? Gimana caranya kita nggak ngulangin pola eksploitatif revolusi teknologi sebelumnya? Nah, itu dia. Dan peran apa yang bisa Anda mainkan? Paling nggak, jadi pihak yang terinformasi secara kritis saja udah bagus banget dalam ikut ngebentuk masa depan yang penting banget ini. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini, kita coba nyelam nih ke jantumnya revolusi AI. OpenAI. Anda pasti sudah kenal lah ya sama ChatGPT atau DALL-E, tapi cerita di baliknya itu ternyata jauh lebih rumit loh. Betul sekali. Sumber kita kali ini buku investigasi yang cukup dalam nih, ngupas soal OpenAI dan tokoh utamanya Sam Altman. Jadi misi kita sekarang, ya coba mengurai benang kusut lah ya, soal ambisi gedenya, manuver-manuver strategisnya. Konflik internal juga ya, yang katanya lumayan panas. Nah, iya, konflik internal, dan yang penting juga nih, sisi kemanusiaan yang sering kali, kayak ketutup gitu sama gemerlap teknologinya. Sering banget kelupaan itu. Oke deh, siap ya. Mari kita bongkar bareng-bareng. Gimana ceritanya sebuah organisasi yang awalnya didirikan sebagai nirlaba, idealis gitu. Kok bisa transform jadi mesin komersial raksasa, nilainya miliaran dolar. Dan ya, dampaknya apa sih buat orang-orang di dalamnya dan buat kita juga di luar? Ini cerita yang kompleks emang. Titik awalnya jelas ya Sam Altman. Sumber Anda ini ngegambarin dia sebagai sosok dengan ambisi yang, hampir nggak ada batasnya gitu. Sejak di Y Combinator, YC itu kan inkubator startup terkenal ya. Iya. Dia udah punya visi mau bangun kerajaan, bukan cuma perusahaan biasa. Nah, mindset ini nih yang dia bawa ke OpenAI. Dia nggak mau cuma jadi salah satu pemain AI, tapi maunya jadi satu-satunya. Betul. Dan di sini tuh kerasa banget pengaruh mentornya, Peter Thiel, sama strategi monopolinya itu. Altman tuh kayaknya terobsesi banget sama angka 10x. 10x? Maksudnya gimana tuh? Semuanya harus 10 kali lipat. Lebih baik, lebih gede. Di OpenAI targetnya jelas banget. Nomor 1 di teknologi, di komputasi, pendanaan, sampai kesiapan keamanan. Pokoknya kecepatan itu segalanya buat dia. Wah, obsesi 10x ini ya? Ya, nanti kita lihat. Jadi pendorong kuat, tapi sekaligus sumber tekanan yang gede banget. Tekanan itu pasti kerasa ya dampaknya. Gimana persisnya kesepakatan yang $1 miliar sama Microsoft di 2019 itu? Katanya itu ngubah arah OpenAI banget ya? Banget, drastis malah. Fokusnya geser total. Dari yang tadinya riset terbuka ala-ala akademis gitu, jadi komersialisasi yang tujuannya jelas, ngasih profit buat Microsoft. Wah, itu beda banget ya sama misi awalnya. Jauh. Altman sendiri pernah bilang, katanya mirip prinsip Disney. Kita harus cari duit lebih banyak biar bisa riset lebih banyak. Tapi ya, konsekuensinya pintu kerahasiaan mulai ditutup rapat. Kenapa kerahasiaan jadi sepenting itu buat mereka? Agak aneh nggak sih? Nah, argumen Altman tuh soal resiko info hazard. Bahaya kalau info sensitif soal AGI, Artificial General Intelligence, jatuh ke tangan yang salah. Oh, oke. Masuk akal sih. Makanya, publikasi riset mulai dibatasi, aturan internal makin ketat. Tapi anehnya, mereka tetap harus kayak pamer kemajuan gitu loh, minimal setahun sekali. Buat apa tuh pamer-pamer? Ya buat jaga citra menang itu tadi. Terus buat mempengaruhi pembuat kebijakan global juga. Altman bahkan pernah ngutip Laksamana Recover, bilang kalau nasib dunia tuh ada di tangan mereka. Jadi harus serius, harus kompak. Tapi seruan buat kompak itu kayaknya nggak sejalan ya sama kondisi internalnya.
Sumber Anda kan bilang ada perpecahan. Justru itu. Di balik layar, wah pecah banget. Ada ketegangan antar pimpinan. Misalnya nih, Greg Brockman sama Dario Amodei. Soal prioritas proyek aja bisa beda. Mau fokus ke game Dota 2 atau model bahasa GPT-3? Oh ya, sampai rebutan gitu. Iya, rebutan sumber daya komputasi juga kan terbatas tuh. Altman sendiri nyebutnya mulai terbentuk klan-klan di dalam OpenAI. Klan? Klan kayak gimana tuh? Terus dampaknya apa? Altman mengidentifikasi ada 3 klan utama. Pertama, riset eksploratif. Ini dipimpin Ilya Sutskever, fokusnya ke terobosan kemampuan AI. Kedua, keselamatan. Nah, ini dipimpin Dario Amodei, fokusnya ke risiko eksistensial, jadi lebih hati-hati. Oke, satunya lagi? Ketiga, startup, ini dipimpin Brockman. Fokusnya ya kecepatan, eksekusi produk. Masing-masing punya peran penting sih, tapi Altman khawatir ini jadi perang suku. Wah, Ditambah lagi pandemi, kerja dari rumah, wah makin misah aja itu klan-klan. Makin terisolasi. kayaknya klan keselamatan ini yang paling gelisah ya. Betul. Mereka tuh kaget pas tahu detail dealnya Altman sama Microsoft. Mulai ragu sama transparansi Altman, khawatir banget kalau komitmen komersial ini bakal nabrak urusan keamanan kalau nanti ada risiko beneran muncul. Jadi kayak gambling gitu ya? Iya, mereka ngerasa OpenAI kayak memperdagangkan sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami. Ditambah lagi, mulai muncul paranoia gitu di dalam organisasi. Paranoia? Serius? Paranoia soal apa? Ya macam-macam, ada insiden kecil tapi bikin deg-degan. Misalnya, salah ketik sederhana aja, tanda minus jadi plus, pas lagi ngelatih GPT-2 pakai RLHF. RLHF itu yang pakai masukan manusia kan ya? Iya, reinforcement learning from human feedback. Nah, gara-gara salah ketik itu, modelnya malah ngeluarin konten cabul yang parah banget semalaman. Itu kan jadi pengingat ya, betapa gampang salah dan konsekuensinya bisa nggak terduga. Ngeri juga ya. Ada lagi? Ada juga ketakutan kalau resep rahasia OpenAI yang intinya cuma soal skala gede-gedean itu bisa dicuri sama katakanlah Cina atau Rusia. Wah, Analogi proyek Manhattan bom nuklir itu sering banget muncul. Jadi suasananya tegang banget, kontras lah sama idealisme awal mereka yang kayak kampus gitu. jadi ketakutan ini beneran dirasain ya? Menyebar gitu? Nyata banget, ada laporan katanya jurnalis nyelinap, terus nemu USB aneh, taunya kosong sih. Si Amodei itu sampai nulis dokumen strategi penting di komputer air-gap. Air-gap? Yang nggak nyambung internet sama sekali itu. Iya, bener-bener diputus total biar aman. Altman sendiri diam-diam ngadain audit kontra pengawasan elektronik. Khawatir bocor dari kantor sebelah, Neuralink, atau malah dari Elon Musk. Gila juga ya. Sutskever juga punya parno sendiri soal penguntit, agen asing. Sempat ngusulin bikin bunker buat nyimpen otak AI-nya. Akibatnya, yaitu keamanan fisik sama digital diperketat gila-gilaan. Di tengah suasana kayak gitu gimana pengembangan GPT-3 jalan? Ini kan jadi fokus utama tapi juga sumber konflik baru ya. Tepat sekali. Timnya Amodei dari klan keselamatan itu terus ngelatih modal yang makin gede. Mereka mau buktiin teori scaling loss, hipotesis kalau performa AI bakal naik kalau dikasih data dan komputasi lebih banyak. Oke, itu tim risetnya. Terus? Nah, di saat yang sama, Altman sama Brockman dari klan startup, mereka nyiapin rencana komersialisasi GPT-3 lewat API. API, antarmuka pemrograman aplikasi itu ya. Biar orang bisa pakai, tapi nggak dikasih modelnya langsung. Persis. Jadi orang bisa manfaatin kemampuannya tanpa harus punya otaknya. Cerdas sih, tapi ya, Strategi API ini pasti bikin perpecahan makin dalam ya. pasti. Dibentuklah divisi baru, terapan atau applied, khusus buat ngurusin komersialisasi API ini. Mereka narik orang-orang dari startup lain, makin memperkuat klan startup. Terus, klan keselamatan gimana? Wah, mereka nentang keras rencana rilis GPT-3 via API dalam waktu dekat. Mereka bilang butuh waktu lebih buat mastiin aman. Sebaliknya, klan terapan ngotot, bilang API ini justru cara rilis yang terkontrol. Penting buat belajar potensi penyalahgunaannya. Makin rumit ya. Terus katanya GPT-3 bisa ngoding. Itu nambah masalah lagi dong. Nah ini nih yang seru, kemampuan ngoding itu nggak direncanain sama sekali, muncul gitu aja. Karena data latihannya dari internet, kayak Reddit, Common Crawl, itu ternyata banyak nyimpan potongan kode pemrograman. Terus, reaksinya gimana? Klan riset sama terapan jelas senang banget. Wah, potensi produktivitas gede nih. Tapi klan keselamatan, panik. AI bisa bikin kodenya sendiri. Wah, ini mimpi buruk skenario AI lepas kendali buat mereka.
Wah, iya juga ya. Saking panasnya, sampai ada duplikasi proyek. Tim Amodei bikin model kode, tim Sutscover juga bikin. Katanya sih udah kayak perebutan tahta Game of Thrones aja di internet. Gila bener? Terus gimana akhirnya deadlock soal rilis API GPT-3 ini selesai? Lucunya gara-gara rumor, yang ternyata nggak bener juga sih. Rumornya Google mau cepet-cepet ngeluarin model tandingan namanya Lambda. Oh iya, Gara-gara rumor itu, klan keselamatan jadi ngerasa ya udahlah alasan nahan GPT-3 jadi kurang kuat kalau kompetitor juga mau rilis. Akhirnya API GPT-3 diluncurin bulan Juni 2020. padahal Google-nya sendiri malah nahan Lambda ya? Iya, Google justru lebih hati-hati karena pertimbangan etika internal ini bukan pertama kalinya OpenAI bikin keputusan gara-gara ketakutan berlebihan sama kompetisi. Dan bener ya, GPT-3 langsung meledak di pasaran kan? Jauh banget ninggalin GPT-2. Iya, jadi sensasi gede banget di dunia AI dan teknologi. Kemampuannya bikin teks, esai, skenario, sampai kode itu fleksibel banget, impresif lah. Dia juga nunjukin rapid generalization, Itu maksudnya gimana? belajar cepat gitu. Iya, bisa belajar tugas baru cuma dari beberapa contoh aja. Keren kan? Makalah ilmiahnya soal GPT-3 ini menang penghargaan bergengsi lagi. Makin kokoh lah status OpenAI. Tapi sukses ini ada tapinya ya. Ada kontroversi etika yang cukup tajam. Terutama dari tim Nit Gebru di Google waktu itu. Apa sih inti kritiknya? Gebru ini kan peneliti AI top ya. Dia prihatin banget. Dia nunjukin bahaya model bahasa raksasa yang dilatih pakai data internet mentah yang dia bilang kayak sampah. Sampah. Maksudnya? Iya, data dari tempat kayak Common Crawl yang nyakup Reddit juga. Isinya kan macam-macam tuh. Banyak bias, stereotip bahaya, konten beracun. Ini resikonya gede banget buat kelompok-kelompok marginal. Apalagi GPT-3 dirilis pas lagi panas isu rasial global waktu itu. Terus Gebru nulis makalah yang judulnya Stochastic Parrots gitu ya. Poin utamanya apa aja? Judul lengkapnya On the Dangers of Stochastic Parrots. Can Language Models Be Too Big? Gampangnya gini, makalah itu bilang model bahasa gede ini kayak burung beo canggih. Jago niru bahasa manusia, tapi nggak benar-benar paham. Oke. Bahayanya apa aja? Ada 4 poin utama. Pertama, jejak karbonnya gede banget pas pelatihan. Kedua, modelnya nyerap bahasa beracun dari data internet yang susah diaudit. Ketiga, susah mastiin data latihnya sesuai norma sosial yang baik. Keempat, resiko orang salah kaprah ngira output statistik model itu pemahaman atau kesadaran beneran. Gimana reaksi Google? Kan mereka yang nemuin teknologi dasar GPT-3? Reaksinya keras banget dan agak mengejutkan sih. Manajemen Google minta Gebru narik makalah itu. Ini kan kayak sensor riset. Nggak biasa banget di divisi riset mereka. Terus Gebru gimana? Dia nolak, akhirnya ya, dipecat secara kontroversial bulan Desember 2020. Ini bikin heboh banget di komunitas AI. Rekan satu timnya, Meg Mitchell, beberapa bulan kemudian juga dipecat. Wah, jadi simbol masalah besar di industri AI ya? Iya, ini nunjukin potensi sensor korporat ke riset kritis, terus gimana kekuatan numpuk di perusahaan gede aja, kurangnya keragaman, sama lemahnya perlindungan buat peneliti yang berani ngomong. Kepala Google Research, Jeff Dean, sampai kayak terobsesi gitu mau ngebantah poin-poin di makalah Gebru. Ini juga nandain pergeseran ke arah kurangnya transparansi ilmiah. Susah kan kita mau verifikasi klaim kemajuan model kalau nggak bisa akses data latihnya? Ada masalah teknis namanya trend test split juga di situ. Sementara Google lagi ribet sama urusan internal, OpenAI kayaknya tancap gas terus ya di 2021. Fokus mereka apa selanjutnya? Jelas banget peta jalan riset mereka, bikin sistem yang jauh lebih mampu, terutama model bahasa. Fokusnya di 3 hal, skala komputasi, targetnya naik 10x lagi. Gila, 10x lagi. Terus efisiensi komputasi, nyari cara biar modelnya lebih ringkes, tapi tetap pintar. Dan yang ketiga, data. Manfaatin data pengguna dari produk sama RLHF tadi. Kalau dari sisi produknya gimana? Mereka bangun tim go-to-market, tim pemasaran, sama penjualan. API GPT-3 itu jadi kayak tempat latihan buat monetisasi sama ngatur perilaku pengguna. Meskipun ya, filter moderasi awalnya masih banyak bolongnya. Ada proyek gede lain setelah GPT-3 selain model bahasa? Ada, Codex. Ini model AI khusus buat bikin kode pemrograman. Timnya dipimpin Wojciech Zaremba. Nah, ini data latihnya diambil dari repositori kode publik kayak GitHub. Wah, itu etis nggak tuh? Pakai data open source gitu aja? Nah, itu dia pertanyaannya.
Kolaborasi sama GitHub Microsoft buat bikin produk Copilot juga katanya penuh drama. Soal IP lah, tanggung jawab optimasi lah, siapa yang dapat kredit lah. Terus gimana akhirnya? Akhirnya Copilot rilis duluan, baru API Codex-nya OpenAI. Pengalaman ini kayaknya makin bikin OpenAI pengen bikin produk konsumen sendiri, biar nggak tergantung sama partner. Di tahun yang sama itu, Altman juga banyak investasi pribadi ya, ratusan juta dolar. Betul, ke perusahaan anti penuaan namanya Retro Biosciences sama ke perusahaan fusi nuklir Helion Energy. Dia juga bikin OpenAI Startup Fund. Nah, ini nggak konflik kepentingan ya. Dia kan ngakunya nggak ambil saham di OpenAI demi misi AGI yang aman. Perdayaan bagus, itu banyak dipertanyakan memang. The Wall Street Journal sempat ngitung kekayaan bersihnya Altman itu minimal 28 miliar dolar di Juni 2024. Jadi ya lumayan juga. Nah, sekarang kita masuk ke sisi lain nih. Di balik semua kemajuan teknologi, investasi gede, sumber kita kan nunjukin ada biaya manusianya ya. Bisa dijelasin nggak? Sering banget kelewat ini. Ini sisi gelap yang penting banget buat diangkat. OpenAI itu kan bikin perubahan paradigma. Dulu mungkin fokusnya nyaring data input sebelum dilatih. Sekarang geser jadi ngontrol output modelnya setelah jadi. Bedanya apa? Konsekuensinya gini. Beban buat nanganin konten paling jorok, paling bahaya, kekerasan pelecehan ujaran kebencian, itu dialihin ke pekerja manusia. Dan seringnya, pekerja ini ada di negara berkembang, bayarannya rendah. Ada contoh nyata nggak? Soal pekerja di Kenya itu gimana ceritanya? Ada, buat bikin filter moderasi konten yang lebih bagus, sebelum ChatGPT rilis, OpenAI ngontrak perusahaan outsourcing di Kenya namanya Sama. Sama. Kayaknya pernah denger. Iya, Sama ini awalnya punya misi sosial gitu, tapi pas itu lagi susah kondisinya. Nah, puluhan pekerja Kenya di sana, bayarannya kecil banget, sekitar $1,5 sampai $3,7 per jam. Aduh, terus tugasnya ngapain? Mereka disuruh baca dan ngasih label ke ratusan ribu deskripsi teks yang isinya mengerikan banget. Kekerasan grafis, pelecehan anak, ujaran kebencian. Sumber teksnya dari sudut paling gelap di internet, plus teks simulasi paling buruk yang sengaja dibikin AI, OpenAI. Ya ampun, pasti berat banget ya buat mental pekerjanya. Banget, hancur mentalnya. Ada cerita namanya Mopfat Okinyi, dia analis kualitas. Kerjanya tiap hari harus ngebaca deskripsi pemerkosaan anak, hubungan seks sama binatang. Itu menghantui dia banget. Kasian banget. Hubungannya sama keluarga rusak, depresi. Ironisnya, pas ChatGPT udah jadi dan rilis, alat yang dia bantu amankan, saudaranya sendiri, penulis lepas, malah kehilangan banyak kerjaan gara-gara AI itu. OpenAI sendiri ya cenderung nyalahin Sama sih soal kondisi kerja ini. Dan ini bukan satu-satunya kasus ya. Kayaknya ada pola yang lebih gede. Bener banget. Ada buku judulnya Ghost Work, itu ngungkap jaringan global pekerja digital hantu. Mereka dibayar murah buat nge-labelin data AI, mayoritas di selatan global. Kenapa bisa ada industri kayak gini? Meledak gara-gara kebutuhan mobil otonom awalnya. Terus muncul perusahaan kayak Appen, Scale AI. Mereka ini pinter manfaatin yang namanya crisis playbook. Crisis playbook apa tuh? Jadi mereka sengaja rekrut tenaga kerja terdidik di negara-negara yang lagi krisis ekonomi, kayak Venezuela waktu itu. Kan banyak orang butuh kerja tuh, jadi bisa dibayar murah banget. Gimana kondisi kerja mereka di bawah sistem itu? Ada cerita spesifik? Ada kisah Oscarina di Kolombia. Dia pengungsi dari Venezuela, kerja buat Appen. Hidupnya itu nggak pasti banget. Tugas bisa datang dan pergi gitu aja. Nggak jelas alasannya. Bayaran susah ditarik. Kalau melanggar aturan dikit, akun bisa diblokir. Ya ampun. Mereka kayak kejebak di tabel lingkaran kemiskinan, kesehatan juga jadi korban. Padahal yang mereka mau cuman kerjaan stabil, ada jaminan dasar. Scale AI yang didiriin temennya Altman itu, wah sukses banget pakai model ini. Scale AI juga pakai cara itu. Iya, rekrut gede-gedean di Kenya, Filipina, terus Venezuela. Janjiin upah lumayan di awal, ujung-ujungnya dipotong atau programnya ditutup. Pekerja yang protes, ya diblokir akunnya. Pola ini diulang terus di negara lain yang lagi krisis. Terus datanglah era ChatGPT. Kebutuhan pekerja RLHF katanya melonjak ya. Apa itu RLHF dan gimana nasib pekerjanya? RLHF itu singkatan dari Reinforcement Learning from Human Feedback. Ini proses kunci yang bikin ChatGPT bisa jawab pertanyaan dengan baik. Jadi manusia itu ngajarin AI. Ngajarin gimana?
Mereka nulis contoh jawaban yang bagus, terus ngasih ranking ke jawaban-jawaban yang dibikin AI berdasarkan panduan super detail dari OpenAI. Misalnya, jawabannya harus membantu, jujur, nggak boleh berbahaya. Scale AI jadi pemasok utama pekerja RLHF ini. Lagi-lagi banyak ngambil dari Kenya lewat platform Remote Tasks. Nah, karena permintaannya tinggi, nasib pekerjanya jadi lebih baik dong. Sempet sih ada periode di mana penghasilannya lumayan buat sebagian pekerja. Kayak cerita Winnie di Nairobi, dia kerja bisa 20 jam lebih sehari buat keluarga. Tapi ya gitu, kerjaannya nggak tentu, sporadis. Terus gimana kelanjutannya? Ironi paling besarnya datang bulan Maret 2024. Tiba-tiba, Scale AI ngeblokir akses buat seluruh pekerja di Kenya, Nigeria, Pakistan, sama Venezuela dari platform Remote Tasks. Loh, kenapa diblokir massal gitu? Apa alasannya? Alasan resminya sih katanya terlalu banyak pekerja yang coba ngakalin sistem biar dapat bayaran lebih. Termasuk, dan ini ironis banget, pakai ChatGPT buat ngerjain tugas mereka lebih cepat. Loh, bukannya itu malah inovatif ya? Nah, itu dia. Kalau di negara maju, mungkin dianggap inovasi ya. Tapi buat mereka di selatan global, itu dianggap pelanggaran, langsung dihukum. Tapi ada alasan lain juga sih. Apa itu? Permintaan pasar AI udah geser. Sekarang perusahaan nyarinya pekerja RLHF yang kualifikasinya tinggi banget. Dokter, programmer, PhD, gitu. Terutama di Amerika, bayarannya juga jauh lebih tinggi. Bisa sampai $40 per jam di platform baru Scale. Jadi, ini nunjukin pola yang agak, gimana ya, mengkhawatirkan gitu ya. Banget. Ini nunjukin betapa gampangnya tenaga kerja yang udah ngebangun fondasi AI, ya udah dikesampingkan gitu aja. Nilainya dianggap rendah begitu fokus industri geser ke pasar yang lebih mahal atau menguntungkan. Mereka jadi nggak kelihatan lagi, dilupakan. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari penelusuran kita hari ini ya, kelihatan banget gimana ambisi super gede buat bikin AGI di OpenAI itu, ya tabrakan lah sama realitas bisnis. Terus memicu konflik internal jadi makin tertutup, dan muncul pertanyaan-pertanyaan etis yang dalam banget. Dan kita juga jadi bisa ngelihat ya, lapisan yang selama ini kayaknya tersembunyi dari revolusi AI, yaitu barisan tenaga kerja global yang nggak kasat mata, seringkali dieksploitasi, kondisi kerjanya rentan banget. Padahal kerjaan mereka krusial banget ya. Yang nyata lah tentang ongkos manusia di balik kemajuan teknologi yang kita lihat. Sumber-sumber Anda ini ngasih gambaran yang kompleks ya. Inovasi yang ternyata didorong persaingan super ketat, ada paranoia soal keamanan, terus keputusan-keputusan strategis yang kadang ya kayak mengabaikan dampak manusianya atau etikanya gitu aja. Demi apa? Demi kecepatan dan dominasi pasar. Ini tentu ninggalin kita semua sama satu pertanyaan penting ya buat direnungkan. Oke, kita terus nih dorong batas kemampuan AI. Tapi gimana caranya kita mastiin kalau ngejar kemajuan teknologi ini nggak malah ngorbanin integritas ilmiah? Transparansi juga ya. Transparansi dan yang paling penting martabat manusia yang ikut ngebangun teknologi ini. Sebenarnya masa depan AI kayak gimana sih yang seharusnya kita bangun? Dan AI ini dibuat untuk siapa sih sebenarnya? Pertanyaan yang dalam banget ya buat kita pikirkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Terima kasih juga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan coba bongkar lebih dalam soal OpenAI. Nama ini kan udah kayak ya identik banget lah ya sama AI belakangan ini. Betul-betul, semua orang ngomongin OpenAI. Nah, kita punya sumber bagus nih, kutipan dari buku yang ngasih lihat sisi dalamnya. Dan ternyata, ada jurang yang lumayan lebar antara janji-janji keren teknologi masa depan yang sering kita dengar dari Silicon Valley, sama realitas di baliknya yang, ya ampun, ternyata jauh lebih rumit. Dan berantakan mungkin ya. Bisa dibilang gitu. Siap-siap nih, kita bakal telusuri pertarungan ideologi internal mereka. Ada yang namanya effective altruism, terus lawannya effective accelerationism. Seru ini. Ideologi di balik kode ya. Betul. Terus ambisi dan tantangan di balik DALL-E, GPT-4 sampai ke drama manusianya,
konflik internal yang pusatnya di Sam Altman, sumber kita ini ngasih lihat dari dekat. Siap ya? Mari kita mulai. Siap. Mari kita kupas. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu, ideologi. Ada satu gagasan yang lumayan berpengaruh di sana. Effective altruism, EA lah singkatnya. Intinya sih bagus ya, pakai logika, pakai data, buat berbuat baik semaksimal mungkin. Iya, kedengarannya mulia. Salah satu mantranya yang terkenal itu kan earn to give. Jadi ya cari kerja gaji gede supaya bisa donasi banyak buat tujuan-tujuan baik gitu. Nah, tapi cara mereka prioritasin masalah global ini unik. Iya. Mereka cari isu yang skalanya gede, bisa diselesain, tapi sering dilupain orang. Nah, hasil hitung-hitungan expected value mereka itu mengerucut ke beberapa area. Kesehatan global, ngilangin peternakan pabrik, sama, nah ini dia, ancaman eksistensial. Ancaman eksistensial? Maksudnya? Iya, ancaman buat kelangsungan hidup manusia. Disinilah AI super cerdas masuk. Jadi, ketakutan kalau nanti ada AI nakal yang bisa ngancurin peradaban, gitu jadi fokus utama banyak penganut IA awal. Dan ini kerasa banget di tim safety awal OpenAI. Oh, jadi ini bukan cuma ngobrol filsafat di warung kopi ya? Beneran ngaruh ke internal perusahaan? Banget. Perbedaan pandangan soal seberapa serius sih resiko AI ini, itu jadi salah satu pemicu utama perpecahan di OpenAI. Makanya Anthropic lahir kan? Anthropic, iya ya. Pendirinya, Amodei bersaudara, itu kabarnya yaitu, mereka ngerasa Altman kurang serius nanggepin resiko ini. Betul. Mereka ngelihat beberapa langkah Altman, misalnya soal transparansi ke Dewan Direksi terkait deal sama Microsoft, itu dianggap pola yang bahaya kalau nanti beneran ngembangin AGI. Wow, sementara itu AI sendiri gimana kabarnya? Ya, naik turun sih. Awalnya kan didanai banyak sama filantropi teknologi, kayak Open Philanthropy punya Dustin Moskovitz. Itu nyokong riset keamanan AI. Sempat naik daun juga gara-gara Sam Bankman-Fried, SBF itu. Oh iya, yang kasus FTX ya? Nah, itu dia. Skandal FTX itu jelas mencoreng citra gerakannya. Tapi jaringan sama istilah-istilahnya tetap hidup loh. Kayak AI timelines, prediksi kapan AI nyampe kemampuan tertentu, atau PIDUM. PIDUM, probabilitas kiamat gitu? Haha, iya, kasarnya gitu. Probabilitas subjektif terjadinya bencana gara-gara AI. Istilah ini masih sering dipakai di industri. Terus muncul lawannya nih, Effective Accelerationism atau EACC. Beda banget ya ini? Beda 180 derajat. Kalau EA awal, yang suka diejek doomers, maunya ngerem atau hati-hati banget sama AI, nah EACC ini atau boomers justru sebaliknya. Mereka lihat percepatan teknologi termasuk AI itu keharusan. Jalan menuju utopia, katanya. Jadi OpenAI kayak medan perang gitu ya, antara dua kubu ini? Bisa dibilang begitu, arena pertarungan gak resmi lah. Dan Altman sendiri kayaknya sih makin lama makin condong ke arah boomer. Ironis juga ya, dua-duanya sama-sama terobsesi sama AGI, Artificial General Intelligence. Nah, itu dia. Kayak udah pasti dateng gitu loh AGI ini. Tinggal nunggu waktu. Pembicaraannya kadang udah kayak nuansa agama gitu. Satu sisi nakut-nakutin pakai neraka, sisi lain janjiin surga teknologi. Oke. Ini penting nih buat Anda pahami lanskap ideologisnya. Gimana ide abstrak bisa ngebentuk teknologi dan drama beneran. Betul. Konteksnya di situ. Sip. Sekarang kita geser ke produknya deh. DALL-E 2. Ingat kan? Yang bisa bikin gambar dari teks itu. Oh ya, viral banget itu. Ini lompatan besar dari DALL-E 1 yang gambarnya masih burem gitu ya. Kuncinya katanya di teknik baru, diffusion. Bisa jelasin dikit nggak? Gimana sih cara kerjanya? Oke, simpelnya gini deh. Model diffusion ini inspirasinya dari termodinamika. Dia dilatih buat bersihin noise, gangguan acak gitu, dari gambar. Pelan-pelan dia rekonstruksi gambar aslinya. Nah, dengan cara ini, model jadi pinter banget nangkep hubungan antar piksel. Hasilnya, ia gambar lebih detail, lebih realistis. Oh, gitu cara kerjanya. Canggih ya? Teknik ini sebenarnya dipopulerin riset dari Berkeley, terus diadopsi sama tim OpenAI buat DALL-E 2. Tapi, di balik kerennya teknologi itu, peluncurannya bikin tegang lagi ya di dalam. Antara tim Applied yang pengen cepet rilis, sama tim Safety yang khawatir. Tepat sekali. Klasik lah ini, inovasi lawan keamanan. Tim Applied kan mikirnya, wah ini cara bagus kenalin AI yang fun ke publik, dapat masukan juga. Tapi tim safety, wah mereka udah mikir jauh. Khawatirnya apa aja tuh?
Macem-macem, deepfake politik, gambar manipulatif, dan yang paling bikin mereka ngeri itu CSM sintetis, gambar pelecehan seksual anak yang dibikin AI. Astaga, bisa gitu ya? Bisa, mereka nemuin modelnya bisa melakukan yang namanya compositional generation. Jadi dia bisa gabungin konsep anak-anak sama pornografi dari data latihannya, terus hasilin gambar mengerikan yang belum pernah ada sebelumnya. Ini bahaya banget. Gila sih. Terus masalah data latihannya juga ya? Nah, ini pelik lagi. Mereka pakai data lisensi dari Shutterstock, oke lah itu, tapi mereka juga nge-scrap data gede-gedean dari Twitter. Dan ternyata Penuh konten begitu. iya, penuh konten pornografi. Tim safety udah berusaha keras nyaring CSAM, tapi konten seksual dewasa lain dibiarin. Nah, dilemanya muncul pas mereka nyoba hapus semua konten seksual buat DALL-E 3. Ternyata, Kenapa? kualitasnya jadi jelek. Betul. Kualitas gambar, terutama representasi wajah perempuan sama orang kulit berwarna, itu turun drastis. Kenapa? Ya karena sayangnya representasi kelompok itu di internet memang nggak proporsional, cenderung banyak yang eksplisit atau seksual. Jadi dihapus malah bikin bias baru, serba salah kan? Waduh, rumit banget ya urusannya. Akhirnya DALL-E 2 diluncurin sebagai pratinjau riset aja. Banyak pager pengamannya termasuk ngelarang bikin wajah manusia fotorealistis, buat nekan resiko CSAM sintetis sama misinformasi. Peluncurannya viral sih ya, tapi terus muncul pesaing kayak Midjourney, Stable Diffusion. Nah, Stable Diffusion ini pakai teknik latent diffusion, lebih enteng komputasinya. Mereka juga lebih bebas, aturannya nggak seketat OpenAI, ya jelas langsung populer. Tim applied di OpenAI jadi ngerasa, wah kita dikekang nih sama aturan safety. Makin dalam deh konfliknya. Oke, pindah ke GPT-4 sekarang. Skalanya kan jauh lebih gede ya dari GPT-3. Rencananya begitu, masif. Tapi pengembangannya banyak sandungan. Sepertiga tim inti GPT-3 pindah ke Anthropic. Bawa lari pengetahuan penting kan itu. Terus yang paling gawat, mereka kehabisan data. Kehabisan data teks berkualitas buat ngelatih model segede itu. Iya, kualitas tinggi loh ya. Disinilah Greg Brockman, presiden OpenAI waktu itu, ambil langkah berani atau nekat mungkin ya. Ngapain dia? Buat ngatasin krisis data, timnya nyalin lebih dari 1 juta jam transkrip video dari YouTube pakai tool Whisper buatan mereka sendiri. Serius? Nyalin dari YouTube? Itu kan jelas ngelanggar aturan layanan YouTube. Banget. Ini pertaruhan besar, mereka nekat aja, mungkin mikirnya Google nggak bakal berani nuntut balik, karena bisa buka praktek scrapingnya Google sendiri. Tapi Hasilnya gimana? awalnya jelek banget. GPT-4 dari data YouTube ini banyak ngaco ngehasilin sampah. Baru setelah dipoles pakai proses penyelarasan intensif, pakai RLHF itu loh, Reinforcement Learning from Human Feedback. Teknik yang bikin ChatGPT sukses itu kan? Nah, itu dia. Setelah pakai RLHF, baru deh kemampuan GPT-4 mulai kelihatan wow. Brockman bahkan sempat demoin gimana GPT-4 bisa ngubah sketsa di buku catatan jadi kode website beneran. Keren. Terus ada cerita soal Bill Gates juga ya? Ah, iya. Momen puncaknya itu, demo ke Bill Gates. Gates awalnya skeptis, ngerasa nggak jauh beda sama GPT itu. Dia nantang, coba bikin model yang bisa lulus ujian biologi AP, Advanced Placement. Wah, tantangan berat itu. Tim OpenAI kerja keras, pakai materi dari Khan Academy segala. Beberapa bulan kemudian, dites lagi. GPT-4 jawab 59 dari 60 soal pilihan ganda, plus esainya bagus banget. Gates katanya sampai, wah tercengang gitu. Pasti bangga banget timnya ya. Jelas. Momen itu jadi suntikan semangat luar biasa di OpenAI. Langsung muncul ambisi bikin super assistant kayak di film Her. Cerita di balik GPT-4 ini nunjukin banget ya kompleksitasnya. Nekat ngelanggar aturan YouTube, dilema data, dinamika tim, terus kebutuhan data yang rakus banget. Gila-gila. Betul, proses di balik layar AI canggih itu ya kayak gitu, penuh drama. Lalu tiba-tiba meledaklah ChatGPT. Padahal awalnya cuma dianggap pratinjau riset buat model GPT 3.5 kan, cuma dikasih antarmuka chat. Malah jadi fenomena global. 1 juta pengguna cuma dalam 5 hari. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang di OpenAI. Kayak dapat durian runtuh, tapi bikin pusing juga. Pusing kenapa? Ya jelas, masalah logistik, servernya tumbang terus, tim infrastruktur kalang kabut, nambah kapasitas, sampai harus minjem GPU dari tim riset lain.
Terus tim Trust and Safety-nya? Nah, itu jumlahnya cuma belasan orang waktu itu. Langsung tenggelam sama banjir pengguna baru dan kelakuan aneh-aneh. Sistem moderasi mereka belum siap sama sekali. Rencana awal mau pakai GPT-4 buat moderasi otomatis, proyek Fact Factory itu juga tertunda. GPU langka dialihin buat ngelayanin ChatGPT yang lagi viral. Akhirnya mereka rekrut orang besar-besaran dong ya? Terpaksa. Altman awalnya ragu, maunya tim tetap kecil, solid, tapi kebutuhannya mendesak banget. Ratusan orang direkrut cepat, ngelebihin target malah. Akibatnya? Budaya perusahaan berubah. Drastis. Mulai ada keluhan standar kerja turun, rasa aman psikologis berkurang, proses mecat orang juga jadi dingin banget, impersonal, akun Slack karyawan tiba-tiba mati gitu aja tanpa penjelasan. Mereka nyebutnya menghilang, getting disappeared. Waduh, serem amat istilahnya. Kayak cerita intelijen. Iya ya, karyawan lama ngerasa semangat misi awal non-profitnya udah luntur, ganti jadi suasana startup yang rusuh tapi sekaligus sangat korporat. Hubungan sama Microsoft juga makin dalam tapi rumit. Rumit gimana? Kan mereka partner. Iya, saling butuh banget. OpenAI butuh duit dan cloud Microsoft. Microsoft butuh AI-nya OpenAI. Tapi mulai ada gesekan juga. Saingan rebutan klien yang sama. Koordinasi antar keduanya jadi super kompleks, nyedot energi banget. Di tengah semua kekacauan ini, ada Ilya Sutskever, si Chief Scientist. Dia makin fokus ke... Keamanan super intelligence ya, AI super cerdas itu. Betul. Dia sampai bikin tim khusus, Super Alignment, bareng Jen Leike. Komitmennya 20% sumber daya komputasi perusahaan loh, khusus buat ngatasin masalah ini. Saking fokusnya, katanya dia pernah ngomong perlu bunker buat ngelindungin peneliti pas AGI datang. Serius? Bunker? Iya, bahkan ada cerita ritual internal dia bakar patung kayu gitu sebagai simbol AGI jahat yang berhasil ditaklukkan. Ini nunjukin dalamnya keyakinan dia atau mungkin kecemasannya ya soal ini. Wah, unik juga ya budayanya. Sementara itu di level Dewan Direksi gimana? Makin panas juga. Anggota independennya tinggal 3. Adam DeAngelo, Tasha McCauley, sama Helen Toner. Yang lain udah pada keluar. Nah, milih anggota baru ini macet terus. Kubu Altman, Brockman, Sutskever sering nolak calon dari independen, begitu juga sebaliknya. Jadi buntu kita ya? Iya. Direktur independen ini ngerasa Altman kurang transparan, sering ngehalangin pengawasan. Contohnya, ada insiden Microsoft ngeluncurin produk basis GPT-4 terbatas di India tanpa izin Dewan Keselamatan Penerapan Internal mereka. Altman nggak laporin ini ke Dewan. Wah, itu kan pelanggaran protokol ya? Mestinya begitu. Terus ada lagi soal struktur OpenAI Startup Fund yang ternyata punya Altman pribadi. Nah, semua ini numpuk jadi ketegangan. Yang akhirnya, ya kita tahulah, meledak jadi upaya pemecatan Altman itu. Ini gambaran gimana pertumbuhan super cepat dan taruhan gede bisa ngerusak fondasi tata kelola. Benar banget. Tekanan tinggi pasti ngaruh kemana-mana. Oke, sekarang kita lihat sisi lain ya. Sementara di Silicon Valley pada sibuk berantem dan bikin teknologi canggih, dampaknya itu nyampe jauh loh ke bumi kita. Istilah cloud itu kan nipu banget ya. Iya, nggak diawan sama sekali. Semuanya butuh pusat data fisik. Bangunan gede isinya server semua. Dan AI generatif ini butuh pusat data yang lebih gede lagi ya, namanya mega campus. Betul, gede banget. Bisa seluas kampus universitas. Dan konsumsi energinya, wah, gila-gilaan. Kalau pusat data biasa pra-AI itu sekitar 150 megawatt. Sekarang perusahaan listrik siap-siap buat mega campus AI yang butuh 1.000 sampai 2.000 megawatt. 1.000 sampai 2.000 megawatt, itu setara apa? Itu setara kebutuhan listrik 1,5 sampai 3,5 kali kota San Francisco. Bayangin aja. Ini jelas bikin pusing jaringan listrik. Harus bangun pembangkit baru. Sampai ada rencana ngidupin lagi pembangkit nuklir kayak 3 Mile Island. Gila, cuma buat AI ya? Bukan cuma energi kan tapi? Bukan cuma energi. Butuh mineral banyak. Tembaga, litium buat hardware-nya. Dan yang sering dilupain, air bersih. Seringnya air minum loh, buat ngedinginin server. Jumlahnya masif banget. Ada perkiraan kebutuhan air AI global bisa 1,7 triliun galon per tahun di 2027. 1,7 triliun galon, itu sebanyak apa? Itu hampir setengah konsumsi air tahunan seluruh Inggris. Kebayang kan? Kebayang dampaknya. Dan seringkali yang kena getahnya bukan di Silicon Valley ya. Justru itu.
Seringkali komunitas di negara-negara selatan global kayak Chile yang nanggung beban paling berat dari ekstraksi sumber daya ini. Di Gurun Atacama, salah satu tempat paling kering di bumi, rumahnya masyarakat adat Atacameño. Iya, di sana ada tambang litium besar kan? Tembaga dan litium, keduanya penting buat AI dan infrastrukturnya. Nah, penambangan di sana itu udah lama banget. Akibatnya, sumber air yang langka makin kering, lingkungan tercemar limbah tambang kayak arsenik, cara hidup tradisional mereka yang tergantung sama pertanian skala kecil jadi rusak. Kasian sekali ya. Ada cerita spesifik dari sana. Ada kisah Sonia Ramos, seorang tokoh perempuan Atacameño. Dia lihat sendiri dampak buruk tambang sejak kecil, kemiskinan, kerusakan lingkungan. Sekarang dia vokal banget ngelawan narasi kemajuan dari industri dan pemerintah yang ngorbanin tanah leluhur mereka buat litium demi transisi energi atau AI katanya. Apa kata dia? Dia bilang, kami nggak nentang tambang. Leluhur kami juga penambang kok. Yang kami lawan itu skala rakus sekarang ini yang ngancurin segalanya. Pesannya kuat banget. Perlawanan serupa muncul di tempat lain juga kan? Dekat pusat data. Iya, dekat Santiago, Chile, terus di Uruguay juga, aktivis lokal di sana nentang pembangunan pusat data Google sama Microsoft. Khawatirnya sama, fasilitas raksasa ini bakal nyedot air minum publik yang berharga banget, apalagi di tengah kekeringan parah. Di Uruguay ada yang sampai gugat pemerintah ya? Betul. Seorang peneliti gugat pemerintah buat buka data rencana konsumsi air Google yang dirahasiain. Akhirnya memicu protes publik gede-gedean. Intinya mereka nanya, kemajuan ini buat siapa sih? Persis. Komunitas-komunitas ini nuntut suara mereka didengerin, dilibatin. Bukan cuma jadi tempat diambil sumber dayanya aja buat visi teknologi yang nggak nguntungin mereka secara adil. Ini pengingat penting buat kita semua ya soal biaya tersembunyi di balik teknologi digital yang kita nikmatin tiap hari. Biaya yang sering ditanggung sama yang paling rentan. Miris ya? Oke, kita balik lagi ke Sam Altman. Penampilannya di depan Kongres AS Mei 2023 itu katanya lihai banget ya? Strategis banget. Dia datang bawa pesen yang nenangin. Oh, AGI nanti bisa nyembuhin kanker, ngatasin perubahan iklim, jangan terlalu khawatir soal PHK. Lalu dia minta regulasi. Tapi, Jenis regulasi yang untungin OpenAI? kelihatannya begitu. Rekomendasinya fokus bikin badan baru buat ngasih lisensi ke model AI masa depan yang super kuat. Frontier models istilahnya. Yang ngelematin batas kemampuan atau komputasi tertentu. Ini secara efektif ngegeser fokus dari masalah AI yang udah ada sekarang. Masalah kayak apa tuh? Ya kayak pelanggaran hak cipta data latih, bias algoritma, dampak lingkungan. Isu-isu di mana OpenAI mungkin lebih rentan kan. Dia juga pinter mainin kartu gimana sama China, biar legislator nggak berani ngehambat inovasi AS. Dan strategi ini berhasil. Kelihatannya cukup berhasil. Gedung Putih ngeluarin perintah eksekutif AI yang banyak ngadopsi kerangka frontier model ini, termasuk nentuin batas komputasi 1.026 FLPS. FLPS itu ukuran kasar kecepatan komputasi ya. Kenapa kontroversial batas itu? Karena banyak peneliti AI independen ngerasa ukuran FLPS ini nggak otomatis nunjukin resiko nyata. Sementara isu penting kayak transparansi data latih malah jadi kepinggirkan. Ini nunjukin kuatnya lobby industri ngebentuk kebijakan. Sementara suara ahli independen kurang didengar ya di Washington? Terus Altman kan keliling dunia tuh, Sam Altman's World Tour. Iya, makin ngukuhin citranya sebagai duta AI global. Meskipun katanya di internal, tur itu sering nggak jelas strateginya, malah nambah kacau karena tim komunikasi harus pontang-panting ngikutin dia. Nah, di tengah sorotan global itu, malah muncul krisis pribadi yang jadi ramai ya, kisah adeknya Annie Altman. Ia dimuat di majalah New York September 2023, artikel itu ngungkap perjuangan Annie sama masalah kesehatan kronis, kesulitan finansial parah, sampai ketuduhan pelecehan oleh Sam di masa lalu. Termasuk dugaan pelecehan seksual waktu kecil, tuduhan yang dibantah keras sama Sam dan keluarga ya. Ini jadi kontras banget ya sama citra publik Altman? Jelas, perjuangan Annie biar didengerin, usahanya ngumpulin bukti, terus gimana narasi soal kesehatan mentalnya, menurut artikel itu ya, dipakai buat ngebungkam klaimnya. Ini kayak cerminan dinamika kuasa yang mirip sama yang dihadapi pekerja data atau aktivis lingkungan pas berhadapan sama raksasa teknologi. Yang menarik dari sumber kita ini, tuduhan Annie yang viral di Twitter itu, kabarnya nyampe juga ke Ilya Sutskever. Oh iya, pas kapan itu?
Pas banget sih, si Sutskever lagi galau, lagi khawatir banget soal gaya kepemimpinan Altman, transparansinya, pola perilakunya yang dianggap manipulatif. Disebutkan kalau ini jadi salah satu faktor tambahan yang bikin hubungan di pucuk pimpinan OpenAI makin rumit menjelang upaya pemecatan Altman itu. Wow, jadi ada kaitannya juga ya. Lapisan terakhir yang nunjukin gimana ambisi teknologi gede itu sering banget berkelinding sama drama manusia, kuasa, dan pertarungan narasi. Persis. Jadi, ya itulah gambaran sekilas dunia OpenAI yang kita dapat dari sumber ini. Penuh ambisi gede mengubah dunia lewat AGI, medan perang ideologi. Teknologi keren kayak DALL-E 2 dan GPT-4. Tapi di saat yang sama, penuh konflik internal yang sengit, ninggalin jejak nyata ke lingkungan dan komunitas global, plus drama pribadi yang intens di pusat kepemimpinannya. Apa yang ditunjukin sumber ini sih, menurutku betapa pentingnya kita nggak nelan mentah-mentah narasi kemajuan dari raksasa teknologi. Selalu ada banyak lapis di baliknya. Betul. Dari kodenya, datanya, sampai konsekuensi sosial, lingkungan, politiknya, realitasnya sering jauh lebih kompleks, penuh kontradiksi dibanding citra yang dipoles buat publik. Nah, mungkin pertanyaan buat Anda renungkan nih setelah dengar ini. Di tengah balapan AI yang kenceng banget dan penuh kepentingan ini, gimana ya caranya kita mastiin kemajuan yang dijanjikan itu beneran bawa manfaat buat semua, bukan cuma buat segelintir pihak aja. Dan gimana kita bisa lebih jeli, lebih kritis buat bedain mana narasi yang udah dirancang rapi sama pemain kuat, dan mana realitas di baliknya yang seringkali lebih berantakan dan problematis. Pertanyaan bagus tuh. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan mengupas lapisan-lapisan konflik internal di OpenAI, salah satu nama terdepan dalam perlombaan kecerdasan buatan. Iya. Sumber kita cukup unik nih. Kutipan dari sebuah buku yang mencoba merekam apa yang terjadi di balik layar, terutama sekitar momen dramatis pemecatan sementara CEO Sam Altman di November 2023. Betul sekali, sumbernya memang menarik. Jadi, fokus kita hari ini bukan pada algoritma atau model AI-nya ya, melainkan pada sisi manusianya. Kita akan telusuri peran orang-orang kunci seperti CTO Mira Murati dan Chief Scientist Ilya Sutskever. Terus juga dugaan pola perilaku tertentu dan bagaimana konflik serta isu kepercayaan ini menurut sumber tersebut memicu krisis kepemimpinan. Benar. Tujuannya yang memberi Anda pemahaman lebih dalam tentang pertarungan kekuasaan dan tekanan di jantung perusahaan teknologi krusial ini, semua berdasarkan laporan yang kita pegang ini. Betul, sumber ini memberi kita akses ke perspektif dari dalam, berdasarkan laporan saksi mata dan kesaksian tentang interaksi para pemimpin, Murati, Sutskever, Altman, hingga anggota dewan seperti Helen Towner dan Tasha McCulley. Jadi ini bukan sekedar rangkuman berita biasa ya? Bukan. Ini lebih ke penelusuran tentang bagaimana hubungan dan kepercayaan itu katanya ya terkikis dari waktu ke waktu di sana. Menarik. Oke, mari kita mulai bedah ini. Sosok pertama yang tampaknya memegang peran sangat sentral dalam cerita ini adalah Mira Murati. Ya, Mira Murati, CTO mereka kan? Sumber menggambarkannya punya latar belakang menarik. Lahir di Albania saat transisi dari komunisme, yang katanya mengajarinya tetap tenang di tengah kekacauan. Iya, dia digambarkan menemukan kepastian dalam angka. Unggul di matematika dan sains, terus dapat beasiswa ke Kanada, lalu kuliah teknik mesin di Dartmouth. Sempat di Tesla juga ya? Bener, sempat bekerja di Tesla untuk Model X. Nah, di sanalah minatnya pada AI tumbuh saat Tesla menjajaki mobil otonom. Oh, oke. Setelah singgah sebentar di Leap Motion, ini perusahaan VR/AR, ia bergabung dengan OpenAI tahun 2018. Waktu itu OpenAI masih non-profit loh. Dan karirnya melesat cepat di sana. Wah, cepet banget. Dari VP Applied and Partnerships menjadi CTO pada Mei 2022. Perannya krusial banget. Krusial gimana tuh? Dia ngelola hubungan penting sama Microsoft, terus jadi semacam jembatan komunikasi gitu loh antara Altman sama tim internal. Ah, oke. Sumber melukiskannya sebagai orang yang pintar bersosialisasi, pendengar yang baik,
rendah ego, dan, ini penting, pemecah masalah handal di tengah riuhnya konflik internal OpenAI. Tapi sumber ini juga menyebutkan sisi lain dari peran jembatan itu. Katanya, Murati sering harus membersihkan kekacauan Altman. Benar gitu? Itu salah satu klaim dalam sumber kita ya. Disebutkan bahwa Altman punya kecenderungan untuk mengiyakan semua orang secara pribadi. Tapi ini justru malah bikin bingung dan ya menumbuhkan ketidakpercayaan di tim. Waduh. Murati juga dilaporkan harus menghadapi intensitas Greg Brockman yang dianggapnya seperti CEO kedua yang buruk. Ini kabarnya menyebabkan stres tinggi banget pas pengembangan GPT-4 sampai hampir bikin tim kunci pada mau mundur. Wow, tekanan yang luar biasa ya. Apakah Murati melihat ada perubahan pada Altman seiring popularitas ChatGPT meledak? Kan itu jadi perhatian dunia banget. Menurut sumber ini iya. Murati katanya mengamati Altman jadi lebih lelah, cemas, dan ini memicu pola yang dianggapnya destruktif. Destruktif gimana maksudnya? Yaitu tadi, setuju di depan tapi menjelekkan di belakang. Ada juga tuduhan dalam sumber bahwa Altman mendorong perilisan produk lebih cepat dengan dugaan mengabaikan proses yang udah ada. Ada contoh spesifiknya nggak? Ada. Contoh yang disebut adalah klaim Altman bahwa tim hukum setuju melewati tinjauan Dewan Keselamatan Internal. Kita sebut aja DSB, ya ini badan internal buat ngecek aspek keselamatan produk, untuk GPT-4 Turbo. Terus? Nah, klaim Uni menurut sumber dibantah sama kepala hukumnya sendiri, Jason Kwon. Jadi ada ketidaksesuaian cerita di sini. Oke. Terus bagaimana Murati merespon ini semua? Apa dia diam aja atau coba bicara sama Altman? Dia mencoba, menurut sumber kita, di musim panas 2023, Murati mencoba memberi umpan balik yang rinci gitu ke Altman. Tapi respons Altman digambarkan sebagai membekukannya, dingin gitu. Wah, terus gimana hubungan mereka? Butuh waktu buat memperbaiki hubungan lagi. Dan pengalaman ini katanya bikin Murati sadar akan pola yang dia lihat pada Altman, bisa meminggirkan atau merusak kredibilitas eksekutif lain yang coba menantangnya. Jadi malah jadi takut ya orang mau kasih masukan? Bisa jadi begitu. Ironisnya nih, kekhawatiran Altman kalau Murati bakal lapor ke Dewan, itu malah mendorong Murati buat mempertimbangkan, ya udah buka jalur komunikasi aja ke Dewan. Jadi dia akhirnya menghubungi Dewan, beneran? Kontak awal terjadi 29 September 2023, Murati ketemu Helen Toner, salah satu anggota Dewan, buat minum kopi. Santai gitu ya awalnya? Awalnya percakapan standar aja, tapi kemudian Murati menyinggung soal masalah personel terkait dinamika Altman sama Brockman. Ini juga melibatkan Sutskever dan peneliti Jakub Pacoki dan kekhawatirannya bahwa Altman mendorong perusahaan terlalu cepat. Ini jadi semacam pembuka pintu komunikasi ke Dewan. Oke. Nah, sementara Murati bergulat dengan dinamika ini, sumber kita juga menyoroti kegelisahan yang berkembang pada sosok kunci lainnya. Siapa tuh? Ilya Sutskever, Chief Scientist dan salah satu pendiri OpenAI. Iya. Apa yang bikin dia resah menurut sumber ini? Sumber menyatakan Sutskever semakin khawatir tentang keselamatan menuju AGI, kecerdasan buatan umum ya, AI super cerdas itu, terutama setelah suksesnya ChatGPT. Kepercayaannya pada kepemimpinan Altman mulai goyah. Kenapa goyah? Dia melihat politik kantor dan persaingan internal makin meningkat. Dan dia merasa Altman memperburuknya dengan apa yang dia anggap sebagai manipulasi. Manipulasi lagi? Maksudnya? Ya, memberitahu orang apa yang ingin mereka dengar, bahkan katanya sampai berbohong. Brockman juga dianggap menambah kekacauan. Nah, bagi Sutskever, rusaknya kepercayaan menghambat kemajuan riset dan keputusan penting soal keselamatan AI. Ini krusial kan buat misi OpenAI? Bener banget. Ada kejadian spesifik nggak yang disebut memicu kekhawatiran Sutskever ini? Ada satu insiden yang disebut dampaknya pribadi banget buat dia. Kasus Jakub Pacoki. Pacoki ini siapa? Peneliti yang laporannya langsung ke Sutskever. Nah, Altman mempromosikan si Pacoki ini tanpa ngasih tahu Sutskever dulu. Loh, kok gitu? Nah, itu dia. Ini nggak cuma bikin konflik peran, tapi juga katanya merusak persahabatan Sutskever sama Pacoki. Sampai-sampai Murati harus turun tangan menengahi. Buat Sutskever, ini contoh nyata dari pola perilaku Altman yang dianggapnya merusak. Pantesan dia khawatir ya. Terus, Sutskever juga akhirnya menghubungi Dewan kayak Murati.
Benar, di awal Oktober dia kirim email yang nggak disangka-sangka ke Helen Toner. Panggilan telepon pertama mereka, tanggal 4 Oktober, digambarkan dia gugup banget, ragu-ragu. Ngomong apa dia? Cuma bilang kalau OpenAI itu lebih rumit dari kelihatannya, terus nyaranin Toner buat ngobrol sama Murati juga. Tapi di panggilan kedua, 16 Oktober, dia lebih terbuka. Nah, ini dia. Cerita apa? Dia ceritain situasi Pak Coki tadi sebagai contoh pola Altman. Bahkan pakai kutipan sinis, pemukulan akan berlanjut sampai moral membaik. Waduh, dalam juga ya? Iya, dia juga nyebut pola pelecehan halus Altman, terus ada peringatan dari Dario Amodei, pendirinya Anthropic itu, soal pelecehan psikologis. Dia juga nyinggung tuduhan dari adiknya Altman, Annie, meskipun Sutskever ngaku gak tahu benar apa enggaknya. Tapi intinya dia fokus ke perilaku Altman di kantor ya? Betul. Dia menekankan dampak kumulatif perilaku ini. Terus dia juga khawatir soal rencana penambahan anggota dewan baru, takutnya orang baru gak bisa ngenalin taktik Altman. Jadi intinya dia merasa ada masalah serius di kepemimpinan puncak ya? Persis. Dia ngusulin perlunya memperbaiki keselarasan internal, maksudnya manajemennya. Puncaknya nih, di panggilan ketiga tanggal 23 Oktober, dia makin eksplisit banget. Ngomong apa dia? Dia bilang, saya rasa Sam bukanlah orang yang seharusnya memegang tombol untuk AGI. Wow, keras itu. Banget. Dan dia langsung nyaranin ganti Altman dengan Murati sebagai CEO sementara. Pernyataan yang sangat kuat dari seorang salah satu pendiri kan. Gila sih. Jadi kita punya dua eksekutif kunci nih, Murati dan Sutskever, yang secara terpisah nyampein kekhawatiran serius ke anggota Dewan Helen Toner. Terus, gimana Dewan merespon ini? Dan apa yang dilakukan Altman sementara itu? Jangan-jangan dia nggak tahu apa-apa. Nah, Dewan, khususnya Direktur Independen, mulai ngumpulin informasi. Murati balik ngobrol lagi sama Toner tanggal 15 dan 20 Oktober. Ngomongin apa lagi? Intinya, menurut sumber, Murati ngerasa Altman terancam. Dia ngejelasin playbooknya Altman. Setuju di depan, tapi ngorong-ngorong di belakang. Terus dia nekenin pentingnya anggota Dewan baru nanti harus independen. Jangan sampai cuma jadi sekutunya Altman. Dia cerita kasus baru lagi gak? Dia cerita insiden baru soal membersihkan masalah Altman sama Microsoft. Terus dia juga bilang kalau resolusi antara Sutskever dan Pak Chaklock itu rapuh banget karena potensi campur tangan Altman atau Brockman. Dia bahkan nyebut kalau Brockman pernah coba mecat dia. Wah, makin rumit ya. Di tengah pengumpulan info ini, ada insiden soal makalah akademis Toner kan? Itu gimana ceritanya? Iya, tanggal 25 Oktober, Altman nelpon Toner. Dia khawatir makalah akademis yang ditulis Toner yang ada kritik halus ke OpenAI bisa berdampak buruk di tengah sorotan regulator yang lagi kencang. Terus Toner gimana? Toner ngaku kurang hati-hati, terus dia kirim email minta maaf ke Dewan. Tapi yang menarik itu apa yang terjadi setelahnya, menurut sumber ini. Apa tuh? Altman kemudian, ini dugaannya ya, ngasih tahu Sutskever kalau anggota Dewan lain, Tasha Macaulay, setuju kalau Toner harus dipecat. Loh, beneran? Nah, Sutskever curinya. Dia langsung konfirmasi ke Macaulay tanggal 26 Oktober. Dan Macaulay ngebantah keras. Dia bilang cuma nyaranin Altman ngobrol langsung aja sama Toner. Wah, ketahuan dong kalau gitu. Buat Sutskever, ini jadi bukti nyata kebohongan langsung dari Altman. Dia langsung nelpon Toner dan mereka sepakat. Para direktur independen harus ngobrol serius. Jadi momen inilah yang memicu tindakan Dewan secara kolektif. Bisa dibilang gitu? Tampaknya begitu ya. Mulai 31 Oktober, 3 direktur independen, Toner, Macaulay, dan Adam D'Angelo, mereka meeting hampir tiap hari secara virtual. Sutskever sengaja gak ikut, biar prosesnya independen katanya. Apa aja yang mereka bahas di meeting itu? Mereka ngebahas semua bukti yang masuk, umpan balik dari setidaknya 7 pemimpin senior, termasuk Sutskever, Murati, Amodei, soal dugaan manipulasi dan ketidakjujuran Altman. Terus temuan mereka sendiri? Ada juga soal pelemahan struktur non-profit, kepemilikan Altman di startup fund yang nggak diungkap, dugaan pelanggaran kesepakatan DSB sama Microsoft, dan upaya Altman buat nyingkirin D'Angelo sama Toner dari Dewan. Kesaksian Murati dan Sutskever jadi kunci ya? Banget. Kesaksian Murati soal kurangnya transparansi Altman yang bikin fragmentasi di dalam, terus dossier atau kumpulan bukti dari Sutskever soal inkonsistensi Altman, email yang hilang, sampai upaya buat bypass proses.
Itu semua jadi pertimbangan utama. Pertimbangan mereka apa aja sih waktu itu? Kan ini keputusan gede banget ya, mecat CEO sepopuler Altman. Mereka merasa OpenAI ini bukan sekedar perusahaan teknologi biasa. Kepercayaan pada CEO itu vital banget buat misi AGI. Mereka mulai ragu apakah skill Altman masih cocok buat perusahaan yang makin matang. Sementara Murati dianggap mampu ngejalanin operasional sehari-hari. Kenapa mereka nggak investigasi lebih dalam atau ngajak Microsoft ngobrol dulu? Risikonya Altman keburu tahu rencana mereka. Jadi mereka putusin buat bertindak cepat aja waktu itu. Dan ada lagi insiden yang memperkuat keputusan mereka. Selain kebohongan soal McAuley tadi. Ada lagi, tanggal 9 November, Sutskever ngasih tahu McAuley kalau Altman balik lagi ngaku kalau McAuley masih pengen Toner keluar. Ini makin memantapkan keputusan Dewan. Double confirm dong kalau gitu ya. Kurang lebih begitu. Akhirnya, tanggal 11 November, Dewan Independen mutusin buat mecat Altman. Mereka nunjuk Murati sebagai CEO sementara. Kapan mereka kasih tahu Sutskever dan Murati? Mereka kasih tahu Sutskever dulu, baru kasih tahu Murati malam tanggal 16 November. Murati dilaporkan kaget tapi nerima. Dia bilang sepenuhnya nyaman dan setuju buat ngomunikasiin keputusan ini. Tapi ya seperti yang kita tahu ya, rencana Dewan ini ternyata berantakan banget setelah pengumuman publik tanggal 17 November itu. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Wah, itu kacau balau. Sempet tenang sebentar, terus Altman sama Brockman mulai nyebarin narasi kudeta oleh Sutskever. Jadi framingnya gitu ya? Iya, komunikasi Sutskever sendiri pas rapat karyawan katanya buruk banget. Terus pimpinan kunci kayak Jason Kwon sama Anna Makanju malah berbalik nentang Dewan. Sekutu potensial Dewan pada diem aja. Sutskever sendiri gimana? Dia goyah, takut OpenAI hancur gara-gara reaksi karyawan. Dia kaget lihat responnya, terus mulai mohon-mohon ke Dewan buat mempertimbangkan ulang keputusannya. Loh, kok jadi gitu? Terus gimana dengan Murati? Yang tadinya setuju jadi CEO sementara. Dia kan udah bilang sepenuhnya nyaman. Posisinya berubah drastis juga. Dia ngadepin pemberontakan internal, Brockman sama peneliti kunci pada keluar, kan dia mulai ragu bisa mimpin. Terus dia jadi enggan buat dukung Dewan secara publik. Merasa beban pembuktian sekarang ada di Dewan. Jadi akhirnya dia gimana? Akhirnya, demi nyelamatin perusahaan katanya, dia pengen Altman balik lagi. Dan dia ikut nandatanganin surat karyawan yang pertama itu. Loyalitas staf senior ke Murati ini pengaruhnya gede banget buat membalikan keadaan. Upaya Dewan nyari pengganti lain gagal juga kan? Gagal total. Mereka coba hubungi Dario Amodei dari Anthropic, tapi ditolak. Terus Emmett Shear dari Twitch awalnya setuju. Oh ya? Iya, tapi terus dia berpihak ke Altman setelah dilobi sama temennya Altman, Brian Chesky dari Airbnb, sama anggota Dewan Microsoft, Reid Hoffman. Wah, jaringan Altman kuat juga ya. Terbuka dari Microsoft buat Altman, tawaran posisi baru buat dia, dan puncaknya ya surat terbuka dari mayoritas karyawan yang ngancam pindah ke Microsoft. Surat itu yang ditandatangani Sutskever juga kan? Ya, surat itu bahkan ditandatangani Sutskever yang udah putus asa. Itu udah kayak paku terakhir buat Dewan, udah pasti kalah mereka. Jadi Dewan nyerah gitu aja, nggak ada perlawanan lagi. Mereka sadar udah kalah. Fokusnya geser, coba nyelamatin sisa-sisa mekanisme pengawasan. Targetnya minimal, pertahanin 1 direktur independen, cari 2 yang baru dan benar-benar independen, plus dapat persetujuan Altman buat diadain investigasi atas kejadian ini. Nah, investigasi ini kemudian dilakukan oleh firma hukum Wilmer Hill ya. Apa hasilnya? Betul. Investigasi ini dipimpin sama direktur baru Larry Summers dan Brett Taylor. Mereka ngebaca banyak dokumen, wawancara pihak terkait, tapi fokus utamanya itu di proses keputusan Dewan, bukan pada benar atau salahnya tuduhan terhadap Altman. Jadi nggak nyari kebenaran materialnya ya? Lebih ke prosedurnya. Laporan akhirnya juga nggak dipublikasiin. Alasannya buat ngelindungin kerahasiaan dan biar nggak nimbulin keraguan lagi ke Altman. Dan kesimpulan resminya apa dong? Maret 2024, Dewan baru ngeluarin pernyataan keyakinan penuh pada Altman dan Brockman. Altman balik lagi ke Dewan, terus ada 3 direktur independen baru ditunjuk. Sue Desmond-Hellmann, Nicole Seligman, sama Fitzy Simo. Terus Towner sama McAuley gimana? Mereka ngeluarin pernyataan sendiri. Isinya nekenin pentingnya akuntabilitas dan secara eksplisit nyebut adanya penipuan, manipulasi, dan penolakan terhadap pengawasan menyeluruh. Pesannya cukup tajam sih itu. Tapi apakah kembalinya Altman ini beneran nenangin situasi internal? Sumber ini kok kayaknya nunjukin eksodus malah terus berlanjut ya?
Betul sekali, Sutskever nggak pernah benar-benar balik lagi. Terus tim Super Alignment yang fokusnya ke keselamatan AI jangka panjang itu dibubarin. Wah, sayang banget. Iya, salah satu pemimpinnya, Jan Leke, keluar pindah ke Anthropic sambil ngasih kritik pedas. Keselamatan dikesampingkan demi produk mengkilap. Ouch. Terus ada lagi? Ada lagi Omni Crisis Mei 2024, ingat kan? Kontroversi suara AI Sky yang mirip banget sama Scarlett Johansson, yang ternyata emang pernah didekatin Altman buat ngisi suara. Ah iya, itu rame banget. Ditambah lagi terungkapnya klausul clawback, ekuitas yang maksa karyawan tanda tangan NDA super ketat atau kehilangan saham mereka. Ada yang namanya Daniel Kokotayulo kehilangan 1,7 juta dolar gara-gara itu. Gila. Altman tahu soal klausul itu? Awalnya dia ngaku nggak tahu, tapi terus ada dokumen bocor yang nunjukin sebaliknya. Jadi ya gitu deh. Dan kepergian orang kunci gak berhenti di situ. Nggak. Agustus 2024, John Schulman, ini pakar penting soal alignment AI, gimana mastiin AI sejalan sama nilai manusia, pindah ke Anthropic juga. Brockman ambil cuti panjar. September 2024, nah ini, Mira Murati, Bob McGrew, Chief Research Officer, sama Barrett Zoff, Colleague Post Training, tiba-tiba resign barengan. Murati resign juga. Wow. Iya, terus disusul lagi sama Alec Redford, peneliti asli GPT, Luke Metz, Miles Brundage, kepala riset kebijakan, Lilian Wang, kepala keselamatan. Panjang daftarnya kalau disebutin semua. Orang-orang penting ini. Sementara orang-orang kunci pada pergi, Altman justru tampak semakin kuat ya posisinya. Apa benar begitu? Itu kesan yang muncul dari sumber ini ya. Ada rencana buat restrukturisasi OpenAI jadi perusahaan for profit atau Public Benefit Corporation atau PBC. Itu bedanya apa sama sekarang? Struktur PBC itu bisa mengubah fokus dan mekanisme pengawasan dari dewan non-profit yang ada sekarang. Jadi bisa lebih komersial dan kendali dewan non-profitnya lepas. Kabarnya, putaran pendanaan baru senilai 6,6 miliar dolar di Oktober 2024 itu bergantung sama konversi ini. Jadi arahnya ke konsolidasi kekuasaan Altman dan perubahan fundamental perusahaan ya? Kelihatannya begitu. Jadi kalau kita rangkum dari sumber ini, cerita OpenAI ini bukan sekedar tentang teknologi canggih ya ternyata. Ini kisah tentang dinamika manusia yang, wah, intens banget. Iya, intens banget. Kepercayaan yang retak, ambisi, komunikasi yang buruk, dan gimana dugaan manipulasi serta bentrokan kepribadian itu bisa mengguncang fondasi perusahaan sepenting ini. Krisis November 2023 itu kayaknya beneran cuma puncak gunung es aja. Tepat sekali. Dan ini memunculkan pertanyaan menarik buat Anda renungkan. Terutama kalau Anda tertarik sama kepemimpinan dan inovasi teknologi ya. Pertanyaan kayak gimana tuh? Ya misalnya, gimana sih seharusnya organisasi ngelola tekanan sehebat ini di bawah sorotan publik terus-terusan sambil tetap fokus sama misinya? Terus apa artinya coba? Bangun teknologi yang katanya bisa mubah dunia kalau kepercayaan di pucuk pimpinannya serapuh itu. Bener juga. Dan tentu aja, pelajaran apa soal tata kelola perusahaan atau governance yang bisa kita ambil, khususnya di era AI ini kan, tantangannya beda lagi. Ah, iya. Mengingat pola perilaku yang dilaporkan dalam sumber ini tadi, dan bagaimana kekuasaan tampaknya terkonsolidasi setelah semua gejolak ini, ada satu pertanyaan terakhir nih yang mungkin menarik untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Apa tuh? Mekanisme apa sih yang benar-benar bisa memastikan organisasi sekuat OpenAI ini tetap akuntabel pada misi mulia yang mereka canangkan di awal? Apakah struktur dewan kayak yang sekarang cukup? Atau tekanan publik? Atau cuma bergantung pada hati nurani pemimpinnya aja? Pertanyaan bagus itu. Sesuatu untuk direnungkan lebih dalam ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.